Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Berubah. Udah El, jangan nangis lagi. Mending makan yuk. Ajak Alvin dan Glenn, lalu setelah makan mereka pun kembali jalan di mall untuk menghibur El. Jadi menurut kalian El harus berdamai gitu dengan keadaan? Tanya El polos menatap Alvin dan Glenn yang tengah memilih es krim untuk mereka. Iya El, tapi kamu juga gak boleh benci sama Om Leon. Kamu cukup bersikap biasa dan perlahan kamu akan bisa melupakannya. Senyum Glenn melihat El yang sudah tidak lagi menangis. Ingat, bersikap biasa, tidak boleh berlebihan. Dengan begitu, perlahan kamu akan terbiasa tanpanya. Sambung Alvin memberikan El tips. Halo bro, suara heboh 3 teman Alvin yang baru datang. Lama amat, omel Alvin pada ketiga temannya saat mereka semua berdiri di dekat pagar eskalator. Hai Tuan Putri, goda Bima pada Glenn yang berdiri di samping Alvin bersama El. Eits, cewek gue, jangan lo sentuh, ketus Alvin menampar lengan Bima. Gue cuma salam, Vin, geleng kepala Bima. Ayo ke bioskop nonton, ajak Kian sekalian pada Glenn dan El. Santai saja, apa kalian tidak mau berteman dengan kami? Tanya Rian hangat dan ramah yang membuat Glenn dan El nyaman sehingga mereka berbaur begitu mudah. Nah, itu dia, kata Alvin melihat Leon dan orang tuanya turun menggunakan eskalator di sebelah eskalator yang akan mereka naiki. Kamu dengar ucapanku tadi, El, kata Alvin yang malah berhenti belum jadi menaiki eskalator bersama teman-temannya. El menatap Leon dan orang tuanya dengan seulas senyum, belum lagi wanita yang bersama ayahnya di belakang Leon. El, sedang apa di sini? Tanya Leon hangat bergegas turun menghampiri El dan Glenn yang berdiri akan menaiki eskalator. Sayang, kamu di sini juga. Serang Mami Leon langsung memeluk gadis kecil yang katanya akan jadi calon menantu keluarga Aralfred itu. Iya tante, jawab El masih tersenyum walaupun hatinya semakin hancur melihat wanita yang juga tengah berjalan ke arahnya bersama papanya dan Daddy Leon. Ada siapa ini? Tanya Daddy Leon tak kalah sedang, lalu senyumnya semakin lebar saat El bersalam. Mengapa di sini? Tanya Leon kembali menatap El dengan mata menyipit, karena sepertinya gadis kecilnya habis menangis. Belum lagi ekspresi datar Glenn yang berdiri di samping El. Sayang, ayo, aku sudah bisa membeli tiketnya secara online. Sedang Alvin yang entah datang dari mana menghampiri Glenn bersama 3 temannya. Kalau begitu, ayo, nanti kita ketinggalan, kata Glenn terlihat begitu senang. Ayo El, kata mereka berempat serentak. El, nonton dulu ya Om, Tan, dilanjut pertemuan keluarganya, kata El sopan pamit lalu segera menaiki tangga bersama teman-temannya. Orang tua Leon masih terdiam mendengar kata pertemuan keluarga yang diucapkan gadis kecil itu. Apa yang terjadi? Batin Leon masih menatap El yang berdiri di tengah kelima temannya itu. Leon mengepal tangannya saat tahu beberapa pihak tengah mempengaruhi pemikiran gadis kecilnya, sehingga dia langsung berubah pada Leon, tak seperti biasanya. Malam harinya, mengapa tidak menjawab teleponku sedari tadi? Tanya Leon setelah El mengangkat teleponnya. Maaf Om, El sedari tadi belajar, jadi nggak dengar ponsel bunyi. Jawab El apa adanya yang terdengar begitu hambar, tanpa ekspresi sedikit pun. El, kamu kenapa sih? Pertanyaan yang sedari tadi sore bergema di pikiran Leon. Entahlah, Leon tak nyaman saja dengan sikap dingin El. El, nggak apa-apa, jawab El. Terus, kenapa berubah? Leon merasakan itu langsung, bahkan tadi sore El mengabaikannya. El tidak berubah, biasanya juga begini kok, jawab El duduk di atas ranjangnya melamun. Kamu marah karena Om makan sama Sofia dan papanya tadi. Itu kami hanya membahas soal pekerjaan, tidak ada hal lain kok,
Jelas Leon mengingat hal yang mungkin membuat El marah hingga berubah padanya. Enggak kok Om, El tahu kalau Om kerja, jawab El datar walaupun air matanya sudah menetes. Terus apa? Bilang sama Om, kalau Om salah ya udah biar Om perbaiki. Bilang sama Om, kata Leon merasa tak nyaman begini. Om gak salah apa-apa kok, El ngantuk Om, pengen tidur. Dah, pamit El tak hanya menutup telepon dari Leon, tapi juga mematikan ponselnya. Untuk orang seperti Om, Leon memang harusnya juga wanita sekelasnya yang akan menjadi pendampingnya. Wanita karir seperti ibunya, bukan kayak El. Lirih El masih teringat jelas betapa hangatnya Pomi Leon kepada wanita cantik tadi. Apa yang mereka katakan pada gadis kecilku, sampai dia yang begitu hangat berubah sedingin ini. Ucap Leon mengepal tangannya. Leon semakin tak fokus untuk menghadapi musuhnya saat sikap dingin El terus teringat dalam pikirannya. Tengah malam, Leon menuju markas besar mafianya untuk mengatur serta merancang rencana matang dalam perang terbesar sepanjang 2 dekade terakhir yang akan berpuncak besok. Entah Leon akan keluar sebagai pemenang atau justru akan tumbang dalam serangan bersenjata yang mematikan. Siang ini Leon datang ke sekolah El untuk bertemu gadis kecilnya agar hatinya bisa tenang menghadapi pertempuran antara hidup dan mati yang akan berlangsung sekitar beberapa menit lagi. Bahkan musuhnya sudah mendesak untuk menumpas segalanya. El, kamu tunggu Alvin sama teman-temannya dekat gerbang dulu ya, aku ke toilet sebentar, kata Glenn karena mereka ada janji jalan bareng naik motor siang ini. El berjalan menuju gerbang dengan sedikit lesu. Selain udara yang begitu panas, El juga rindu pada Om Hot yang ternyata tidak mencintainya. El, sedang Leon langsung memeluk El begitu El berdiri di dekat gerbang sekolahnya. Ih, jangan Om, ini di sekolah, bantah El sedikit mendorong Leon agar menjauh darinya. Maaf, Om lupa. Seulas senyum Leon melihat wajah kesal gadis kecilnya. Wajar saja, El marah. Ini kan di sekolah, batin Leon tak merasa tersinggung dengan sikap El. Walaupun El sedang mencoba menghindar tapi naluri El tak dapat berbohong. Jika hatinya sangat menginginkan Om Leon, bahkan rasanya El ingin memilikinya. Dalam diamnya, El masih sempat beberapa kali melihat tatapan tak biasa Leon. Kok wajah Om sendu banget ya, batin El merasa aneh dengan tatapan Leon yang bahkan lebih sendu dari sebuah tatapan perpisahan. El, kamu masih marah sama Om? Tanya Leon menatap gadis kecil di depannya lurus. Enggak, lagian gak ada alasan juga buat El marah sama Om, jawab El dengan datar. Lalu mengapa kamu berubah dingin sama Om? Apa Om melakukan hal yang menyakiti hati kamu? Atau melukai perasaan kamu? Bilang sama Om, pinta Leon yang merasa begitu tak nyaman dengan perubahan sikap El. Om gak melukai hati El. El hanya terluka oleh harapan El sendiri. Jadi Om gak salah apa-apa, jawab El dengan suara lirihnya. El, kok kamu bilang begitu? Om menghargai perasaan kamu terhadap Om, dan Om bersyukur dicintai oleh kamu, jawab Leon yang langsung diulti oleh El. Tapi itu dulu Om. Sekarang El udah punya orang baru yang juga mencintai serta memikirkan perasaan El. Maaf ya Om, El udah ganggu Om selama ini. Senyum lebar El lalu akan segera pergi. Enggak, kamu bilang apa sih El? Apa maksud kamu ngomong begitu? Tegas Leon merasa sakit mendengar ucapan El yang menyatakan orang baru. Pergilah bersama orang yang pantas bersanding sama Om, yang bisa mengerti Om, dan satu lagi, wanita yang sebanding dan bisa mengimbangi Om. El tidak termasuk kriteria itu. Senyum manis penuh keikhlasan El. Situasilah yang membuat El perlahan mundur, apalagi setelah melihat pertemuan keluarga Leon di mall kemarin. Hati El tak yakin bahwa itu hanya pertemuan bisnis biasa. Astaga, apa yang meracuni pikiran gadis kecilku sampai dia berpikir seperti ini? Batin Leon menatap hambar El di hadapannya. Leon tak punya banyak waktu saat ini.
sekalipun dia ingin merangkul lalu memeluk Elle dan menjelaskan semuanya. Leon juga tak ingin Elle dalam bahaya, hanya karena kehadirannya. Dengar Elle, Om mencintai kamu sepenuh hati Om, dan sampai kapanpun tak akan berubah, entah itu nanti akan berlabuh di pelaminan, atau justru abadi dalam sebuah pusara pemakaman. Lirih Leon, lalu dengan cepat memeluk Elle, serta memberikan kecupan perpisahan. Leon merasa hari ini akan terjadi sesuatu yang sangat besar padanya, yang bahkan Leon sama sekali tak bisa lagi memprediksinya. Om, tangis Elle melihat Leon yang berlari memasuki mobilnya, lalu berlalu diikuti puluhan mobil hitam dengan kecepatan kencang. Setelah kepergian Leon, tiba-tiba Elle dihampiri perasaan sesak, khawatir, takut, serta gundah. Om Leon mau kemana? Mewek Elle merasa sesak menyadari perkataan terakhir Leon, yang terdengar seperti perkataan perpisahan antara hidup dan mati. Elle, kamu kenapa? Tanya Glenn yang datang bersama Alvin dan teman-temannya menghampiri Elle. Om Leon, dia, Elle tak tahu apalagi yang harus dia katakan. Pikiran Elle jadi kemana-mana mendengar perkataan terakhir Leon. Dia datang lagi menemui kamu? Tanya Alvin yang diaguki Elle. Udah, jangan difikirkan lagi, lembut Glenn memeluk sahabatnya yang sudah terlihat murung itu. Udah Elle, berhenti memikirkannya agar kamu tak semakin tersakiti. Dia datang hanya karena merasa heran kamu tiba-tiba menjauhinya, tak lebih. Jadi gak usah mikirin orang yang gak pernah mikirin kamu sama sekali, kata Alvin juga iba melihat Elle yang terus dipermainkan pria dewasa itu. Bahkan perasaan Elle seperti selalu diotak-atik olehnya. Tapi tadi Om Leon tatapannya sendu, terus pamit, bahkan mengucapkan kata perpisahan pada Elle. Kata Elle yang masih teringat jelas ucapan terakhir Leon. Itulah cara pria untuk menarik simpati wanita. Lalu saat kamu peduli, dia akan memanfaatkan situasi dan membuat kamu terluka berkali-kali. Jawab Ray realistis. Mereka berlima bukannya jahat meracuni pikiran Elle, tapi mereka kasihan melihat orang setulus Elle dipermainkan oleh pria dewasa yang sama sekali tak mencintainya. Mereka berlima mempengaruhi pemikiran Elle secara keseluruhan, sampai garis kecil yang sempat murung itu ceria dan tidak memikirkan tentang Leon lagi. Ayo, kita jalan-jalan, ajak keempat pria yang sudah duduk di KLX-nya masing-masing. Terus, Elle sama siapa? Tanya Elle, melihat Glenn yang sudah duduk di bonceng Alvin. Ya, sama aku, Elle, jawab Ray. Pending sama aku, Elle, kata Brian, lebih friendly lagi. Sama aku aja ya, Elle. Please, masa sejak motor ini aku beli belum pernah bonceng cewek? Lesu Bima yang membuat mereka semua tertawa. Ayo, kata Elle setelah duduk menyamping di motor Bima karena dia memakai rok pendek. Go, sorak mereka lalu jalan-jalan keliling untuk mengembalikan mood Elle yang telah rusak. Leon yang duduk di mobil menunggu Mark menurunkan kaca mobilnya. Leon yang duduk di belakang kemudi itu menatap dengan mata menyipit sekelompok remaja bermotor yang saling tertawa lepas itu. Garis kecilku sudah punya orang baru. Senyum hambar Leon dalam kondisi seluruh pikirannya yang sedang terkuras habis. Dalam kondisinya yang sudah sangat kacau, Leon masih sempat mengamankan kedua orang tuanya. Bahkan kali ini, Leon tidak membiarkan dirinya ikut berperang. Sekuat dan sekeras apapun dirinya ingin ikut, sekeras itu pula Leon melarang, dengan pondasi yang tak tergoyahkan. Bahkan Leon memberikan pengamanan yang sulit ditembus untuk orang tuanya. Mark yang akan masuk mobil itu juga terpaku, melihat Elle yang tengah jalan bersama teman-temannya. Leon, kuharap kau bisa fokus mencapai tujuan kita, kata Mark masuk dan duduk di samping Leon, walaupun rasanya itu tak mungkin.
Sepertinya perubahan sikap dan menjauhnya El cukup menyita perasaan Leon, sehingga Mark menjadi takut jika di medan perang nanti Leon malah jadi tak fokus. Aku tidak tahu, Mark, mengapa hatiku sehancur ini melihatnya bersama pria lain, kata Leon memandang lurus ke depan saat mobil mereka melaju kencang menuju area markas pertempuran. Fix, El telah memenangkan hatimu, Yon. Leon dan Mark yang baru saja sampai di markas langsung naik pitam begitu melihat musuh mereka yang tak hanya menyerang, tapi juga menghancurkan semua fasilitas markas. Belum lagi terlihat di mana ratusan pasukan itu tengah melakukan pembobolan ruang rahasia. Detik itu juga pertempuran besar itu dimulai, puluhan korban jatuh dalam setiap menitnya. Serangan demi serangan terjadi sampai pada puncak pertempuran Leon dan Mark berhadapan dengan 4 putra mahkota yang benar-benar berambisi untuk menghancurkan mereka. Perkelahian tak dapat terhindarkan, tapi ternyata masih ada rasa kemanusiaan, di mana mereka hanya adu fisik, belum menggunakan. Leon dan Mark tentu kewalahan menghadapi 4 putra mahkota itu, dan di sela rasa tak kuat itu, entah mengapa, bayangan El bersama pria tadi terlintas begitu saja di pikiran Leon, hingga merusak konsentrasinya. Tembakan demi tembakan mulai bergema dalam gedung bertingkat itu. Teriak Leon saat dia lengah. Tiba-tiba saja salah seorang dari putra mahkota itu melayangkan dan mengenai perut Leon. Tak cukup sampai di sini. Leon yang sudah terduduk di lantai itu, putra mahkota itu juga membidik tepat di pelipis Leon. Teriak histeris ajudan Leon saat menembus dada ketika dia berusaha melindungi Leon. Leon dan Mark dengan tangan mengepal melihat ajudannya tengah meregang nyawa di depan mata mereka. Ajudan terpercaya serta kebanggaan Leon kini telah tiada sehingga menggores luka mendalam di hati Leon. Teriak Leon dengan wajah merah menyala, penuh kemarahan, bahkan dia masih sanggup berdiri sekalipun telah masuk ke perutnya. Leon naik pitam, dia berlari begitu kencang, dan detik itu juga di tangannya telah menusuk perut putra mahkota yang telah melenyapkan ajudan kepercayaannya. Kedua pria yang tengah berusaha menyerang Leon itu langsung meregang nyawa saat Mark tanpa terduga melayangkan 4 kali berturut-turut dengan 2 serangan balik dari putra mahkota yang tinggal sendiri itu tetap berhasil merobek lengan Mark, walaupun Mark sudah menghindar dengan semaksimal mungkin. Lalu 2 terakhir dari ajudan Leon sebagai penanda bahwa perang telah berakhir. Leon yang berdiri tegas itu langsung ambruk saat kepalanya terasa begitu sakit dan darah sudah memenuhi pakaiannya. Leon, Mark langsung berlari, menyelamatkan Leon. Bahkan Mark sendiri tidak peduli dengan kondisinya sekarang. Bersambung.